Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Mr. Najib di pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bersih itu sehat. Pelajaran PAI kelas 4 tema yang keempat. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya clean is healthy. Dalam bahasa Arab an-nadhafatu shihhatun. Nah, kali ini kita akan membahas bersuci dari hadas kecil. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini apa saja? Nah, nih, yang pertama ada mengenal arti bersih dan sehat. Yang kedua, berwudu, bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Dan yang ketiga, tayamum. Tayamum adalah sebagai ganti dari wudu jika tidak ada air, atau juga bisa menggantikan mandi kalau tidak ada air. Ya, oke, yang pertama, mengenal arti bersih dan sehat. Apa sih yang dimaksud bersih dan sehat? Yuk kita simak. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis sendiri adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin atau pipis. Nah, najis itu pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Contohnya, seperti badan kita jika terkena tanah, atau baju kita terkena noda, tinta, cat, dan ludah, itu kotor, tapi tanah, tinta, cat itu tidak najis. Seperti itu ya anak-anak. Jadi arti dari bersih itu bebas dari kotoran, dan suci artinya bebas dari najis. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, bersih suci itu dibagi menjadi dua, bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, tadi kita sudah mengetahui arti bersih dan suci. Sekarang pembagian dari bersih dan suci itu sendiri ada dua, bersih atau suci dari hadas dan bersih atau suci dari najis. Nah, apa sih hadas? Hadas itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, hadas kecil itu seperti apa? Hadas kecil itu seperti ini. Nah, buang air seni, membuang air besar, buang angin atau kentut, itu merupakan hadas kecil yang menyebabkan batalnya wudhu. Nah, menghilangkannya atau membersihkannya, mensucikannya, itu dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Nah, jika kita sudah membuang air kecil atau pipis, itu selanjutnya kita cuci dulu kemaluan kita dengan air sampai bersih. Selanjutnya kita berwudu setelah itu, agar kita kembali suci dan siap untuk melakukan sholat dan ibadah yang lain. Nah, sedangkan hadis besar contohnya seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Selain haid juga ada nifas. Haid itu karena anak-anak masih kelas 4, sebagian besar belum mengalami haid dan yang laki-laki belum mengalami mimpi basah. Nah, untuk lebih jelasnya tentang ini akan kita pelajari di kelas 5. Sebagai gambaran awal, haid itu adalah keluarnya darah di kemaluan atau alat kencing, alat pipis dari kaum perempuan atau wanita. Sedangkan mimpi basah itu
ya mimpi yang mengakibatkan keluar sperma dari alat kelamin laki-laki, seperti itu. Dan cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Nah, mandinya ini juga harus diniati dengan mandi untuk menghilangkan hadas besar, seperti itu anak-anak. Nah, oke, kita akan fokus ke hadas kecil dulu. Nah, yang kedua, berwudu, bersuci dari hadas kecil. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, berwudu adalah cara untuk menyucikan diri kita dari hadas kecil, seperti kita buang angin, pipis, BAB, dan yang lain sebagainya. Nah, berwudu seperti yang sudah kita ketahui dan kita lakukan setiap hari, itu ada banyak gerakan yang dilakukan, mulai dari kumur-kumur, cuci tangan, cuci hidung. Nah, itu semuanya adalah urutan-urutan untuk melakukan wudhu. Tapi anak-anak, yang pokok atau yang wajib dibasuh saat wudhu atau yang wajib dilakukan saat wudhu itu ada 6. Yang pertama, ya, niat, yaitu membaca niat saat basuhan pertama di muka. Niat itu tempatnya di hati. Nah, jadi misal kita tidak mengucapkan secara keras, itu tidak apa-apa. Kita bisa niat di dalam hati, niat berwudu karena Allah Ta'ala, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhuan lillahi ta'ala. Saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, itu gerakan kita sambil mengusap atau membasuh muka di basuhan yang pertama. Yang gerakan kedua, membasuh muka. Nah, membasuh muka ini juga wajib anak-anak, dan batasnya yang atas itu sampai tumbuhnya rambut. Nah, itu ada kan, coba kita perhatikan sama-sama, coba kita pegang muka kita. Nah, itu yang atas sampai tumbuhnya rambut, batas tumbuhnya rambut. Nah, itu yang wajib kita basuh. Dan yang bawah sampai ke dagu. Nah, terus yang kanan kiri itu ada sedikit bagian dari telinga yang agak menonjol. Nah, itu juga batas dari kanan kirinya yang harus dibasuh. Setelah membasuh muka, kemudian dilanjutkan dengan membasuh tangan. Ini fardhu wudu yang ketiga. Membasuh tangan harus sampai kedua sikunya. Jika tidak sampai siku, itu belum sah basuhannya. Ini ya. Nah, untuk membasuh tangan dan atau anggota yang berpasangan seperti telinga, kaki, itu disunahkan membasuh anggota yang sebelah kanan dahulu. Misal karena yang tangan kanan dahulu yang dibasuh, setelah itu baru tangan kiri. Nah, setelah tangan selesai, yang keempat, mengusap sebagian kepala atau keseluruhan. Nah, itu sempurnanya ya seluruh kepala. Nah, dan untuk yang mempunyai rambut panjang itu tidak boleh diusap hanya ujungnya saja, itu tidak boleh. Tapi harus yang berada di bagian kepala, area kepala, seperti itu. Nah, kemudian setelah mengusap kepala itu membasuh kaki. Nah, ada yang kelewat nggak? Sepertinya ada ya. Nah, biasanya anak-anak setelah mengusap kepala mengusap kedua telinga. Nah, untuk kedua telinga sendiri itu tidak wajib, tapi disunahkan, dianjurkan untuk dibasuh. Biasanya kita melakukan kesunahan-kesunahan tersebut, itu bagus. Namun, jika kita lupa tidak membasuh telinga dan setelah mengusap kepala langsung kaki, itu tidak apa-apa. Nah, karena yang wajib dibasuh adalah kedua kaki sampai mata kaki. Tahu lebih baik lagi jika sampai lutut, seperti itu. Nah,
Yang terakhir, yang keenam, yaitu tertib atau mengurutkan dari mulai niat, membasuh muka, basuh tangan, usap kepala, dan basuh kaki. Tidak ada yang tertukar atau terlewatkan seperti itu. Nah, itu 6 pokok yang harus dilakukan saat berwudu atau bisa disebut fardu wudu. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita lakukan, kita sempurnakan wudu kita dengan baik. Oke. Nah, setelah berwudu, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, berikut doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Nah, ini doa setelah wudhu anak-anak. Nah, yang belum hafal silahkan dihafalkan, dan yang sudah hafal boleh dilancarkan lagi. Karena apa? Nah, ini akan menjadi penilaian di tengah PT semester kali ini. Nah, oke, itu ya, diingat, doa setelah wudhu menjadi penilaian tengah semester kali ini. Nah, selanjutnya yang kedua, yang ketiga maksudnya, ada tayamum. Nah, tayamum ini anak-anak adalah alternatif atau pengganti wudhu dan mandi jika tidak ada air. Misal kita sedang kekeringan air, tapi naudzubillah min dzalik. Nah, atau kita sedang berada di tempat yang jauh sekali dengan air, atau ada air tapi hanya untuk sebatas minum saja. Nah, itu kita diperbolehkan tayamum sebelum sholat atau jika ingin beribadah yang lain. Untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, itu jika tidak ada air boleh bertayamum. Nah, bertayamum itu apakah sama dengan wudhu? Tidak anak-anak. Kalau tayamum itu yang dibasuh cukup 2 anggota saja, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan. Sama ya, cara mengusap wajahnya nanti akan Mister sampaikan di video tersendiri untuk praktek tayamum dan wudhunya. Seperti itu anak-anak. Nah, itulah pembahasan kita hari ini, yaitu bersuci dari hadas kecil. Nah, bersih itu sehat. Clean is healthy, an-nadhafatu sihatun. Nah, selamat belajar anak-anak, dan sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.